Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kali ini masih di mata kuliah mekanika solid dan kita lanjutkan di video yang kedua untuk tegangan normal akibat momen lentur. Di sini kita akan membahas tentang penurunan rumus dari tegangan normal akibat momen lentur tersebut. Nah, untuk penurunan rumus ini, apa yang akan kita tinjau adalah yang sebelumnya sudah dibahas di video pertama, yaitu kasus yang kedua kita ambil balok jepit bebas, terjepit di A dan bebas di B, di mana dijumpai ada gaya vertikal arah ke atas di titik B sebesar P. Sehingga momennya sebesar 8P, gitu ya, dari sini ke sini 8 meter. Lalu gaya dalam momen lenturnya adalah positif. Dan dari gaya dalam momen lentur ini, selanjutnya kita tinjau. Tadi di atas ini kan digambarkan satu dimensi. Kita gambarkan sekarang dua dimensi, di mana balok tersebut memiliki ketinggian, gitu ya, tinggi dari penampang. Nah, katakanlah sumbu daripada arah panjangnya adalah sumbu X, gitu. Kita akan meninjau sebuah segmen kecil sepanjang delta X dalam arah sumbu X. Ini dia. Delta X dalam arah sumbu X. Nah, balok dengan dimensi penampang seperti di bawah ini adalah baloknya, yaitu, jadi kalau teman-teman lihat dari sisi sini, nih matanya kalau berada di sini, gitu ya, maka balok tersebut memiliki lebar B dan ketinggian H. Nah, sebagaimana ketahui, kalau X-nya arah ke sana positif, dengan demikian kalau di dua dimensinya, X ini ke arah keluar, ke arah menuju ke kita. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, X ke kita, Y-nya diputar ke atas gitu ya, maka Z akan ke arah kiri gitu. Jadi teman-teman ingat-ingat kembali arah sumbu ini. Nah, perlu diperhatikan ketika teman-teman mempelajari properti penampang statis momen dan sebagainya, sentroid gitu ya, dan momen inersia maksud saya, ada arah X, arah Y yang disesuaikan. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa di arah tingginya itu H, yang arah sininya adalah Z, dan ini B, arah yang sini adalah Y. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Jadi, jangan bingung sama sumbunya, tapi coba dipahami, itu ya. Lalu, untuk kondisi tiga dimensinya, sumbu X, Y, dan Z, garis berwarna hijau ini menjadi sumbunya. Jadi, ini adalah sumbu X yang sama, X, Y, Z. Titik bulat atau titik origin di tengah permukaan bidang penampang. Titik yang ini menandakan sentroid atau titik berat dari penampang tersebut. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan kembali sebelum kita mencari momen inersia. Ingat kan ya, kita menghitung dulu sentroid daripada lokasi titik berat daripada penampang yang kita tinjau. Lalu, segmen kecil yang sama tadi, kalau kita perhatikan gitu ya, di gaya dalam momennya, momen lentur, dia masih yang sifatnya positif, yaitu seperti ini arahnya. Kita salin di sini seperti ini gitu ya. Artinya nanti di bagian Z, katakan adalah sumbu garis berat Z-nya, nanti ada bagian yang terpisah antara yang tertekan dan tertarik. Kita akan tinjau lebih lanjut nanti. Dan akibat beban yang terjadi, sumbu longitudinal balok akan berubah bentuk menjadi lengkung. Nah, ini dia garis elastisnya yang tadi awal yang berwarna abu-abu, posisi awal menjadi elastis seperti ini. Atau kalau misalkan kita gambarkan kondisi dua dimensinya menjadi seperti ini, apa bedanya? Teman-teman perhatikan bahwa di sini tinjauan di delta X yang sebelumnya adalah persegi panjang menjadi berbentuk trapesium. Nanti yang kita lihat ada kelengkungannya. Nah, dengan demikian dari tadi sebelumnya sudah kita katakan bentuknya menjadi lengkung. Segmen delta X ini kita perhatikan kembali. Sebelum terdeformasi,
di lokasi garis beratnya, gitu, yang kebetulan di sini juga sebagai garis netral gitu ya, karena tidak ada gaya dalam normal yang bekerja atau gaya dalam aksial. Panjang segmen awalnya adalah delta X. Di lokasi titik sembarang berjarak Y di atas garis beratnya, ini ada delta S kita namakan. Kondisi awal menunjukkan delta S sama dengan delta X gitu. Nah, setelah terdeformasi, apa yang terjadi? Dia bentuknya berubah nih. Barusan jadi trapesium yang kalau kita tinjau lebih lanjut, dia sebenarnya trapesium yang di sisi yang sejajar itu terjadi kelengkungan gitu ya, di dua sisi yang sejajar. Sehingga yang coklat di tengah ini adalah delta X, momennya momen positif, arahnya seperti ini, terjadi kelengkungan. Titik kelengkungan dengan di mana kalau kelengkungan ini dicari titik pusat kelengkungannya itu berpusat di O aksen, di mana radiusnya adalah rho. Radius yang kita tinjau sampai dengan lokasi delta X. Delta X itu yang berada di titik berat dari baloknya ini, gitu ya. Nah, sudut delta theta terbentuk di sini. Ini dia delta theta. Di mana delta theta itu sangat kecil. Kalau dia sangat kecil, tangen delta theta adalah sama dengan delta tetanya, yaitu depan per samping, yaitu delta X, yang ini adalah delta X gitu ya, sama seperti posisi awal, dibagi dengan sampingnya rho. Nah, dari situ di lokasi garis netral, panjang segmennya adalah tetap, atau di lokasi garis berat ini panjang segmennya tetap. Sementara, maka tetap dinamakan delta X gitu ya. Sementara, kalau di lokasi sembarang sejauh Y dari garis berat tersebut, dia jaraknya berubah. Yang sebelumnya delta S menjadi delta S aksen. Karena dia mengalami kelengkungan yang lebih besar anggapannya. Oke, nah delta X dengan radius kurvatur rho, delta X ini radius kurvatur rho, dan O aksen sebagai titik pusat dari kurvaturnya. Lalu yang terakhir kita perkenalkan yang disebut sebagai kelengkungan yang disimbolkan sebagai kappa, menunjukkan besaran seberapa tajam balok melentur atau melengkung gitu ya. Diekspresikan dengan 1 per rho. Jadi ada rho-nya, kappa itu adalah 1 per rho. Oke, jadi sampai sini mudah-mudahan masih jelas ya. Di sini kita masih memperkenalkan komponen-komponen yang nantinya akan kita manfaatkan dalam dalam penurunan rumus tegangan normal akibat gaya dalam momen lentur. Nah, yang tadi rho sudah, sekarang kita memiliki delta X di lokasi garis netral, digambarkan kembali. Delta S di lokasi titik sembarang berjarak Y. Delta S aksen kondisi saat setelah terdeformasinya. Radius kelengkungan atau kurvatur ada rho. The normal strain along delta S itu normal strainnya epsilon. Limit delta S menuju 0. Delta S aksen dikurangi dengan delta S dibagi delta S, kondisi awalnya. Oke, ini limit ya. Jadi, kalau anggapannya tadi dari sini ke sini rho, sehingga delta X aksen ini radiusnya adalah rho dikurangin Y. Ini dia, rho kurangin Y. Radius kurvatur titik dengan delta S aksen. Ya, dengan demikian, dengan formulasi yang sama seperti ini, gitu ya, kita ambil formulasi yang sama, kita berlakukan baik untuk delta S maupun delta S aksen, maka kalau delta S tadi adalah di mana delta S sama dengan delta X ya, yaitu kondisi sebelum terdeformasi, delta X-nya adalah rho kali delta theta. Nah ini tinggal dipindahin ke sini gitu ya, rho kali delta theta, sehingga delta S berubah menjadi rho delta theta,
rho delta theta, sementara delta S aksen adalah rho minus Y dikali delta theta. Nah, ini formulasi yang kita peroleh di mana limit delta theta-nya menuju 0. Nah, dari sini akan kita peroleh persamaan epsilon atau deformasi adalah minus Y dibagi dengan rho. Oke, mudah-mudahan masih jelas ya sampai sini. Mari kita lanjutkan. Regangan normal akibat luntur tadi epsilon sama minus Y per rho. Regangan normal arah longitudinal bervariasi secara linear terhadap jarak Y yang diukur dari garis netral. Ini dia. Atau garis berat ini. Di sini. Nah, jadi ini jarak Y. Jadi ternyata regangan ini bervariasi tergantung posisi yang kita tinjau, di Y di sini, di Y di sini, atau di bawahnya, atau di tepi ujung atasnya. Nah, dari situ bisa digambarkan variasinya adalah sifatnya linier gitu ya. Di titik ini dia epsilon sesuai mengikuti persamaan ini. Di ujungnya kita namakan epsilon maksimum. Sehingga dengan menggunakan perbandingan epsilon dibagi dengan epsilon maksimum gitu ya. Di mana epsilonnya minus Y per rho, di sini menjadi C per rho untuk epsilon maksimum. Dengan kata lain, bisa kita gambarkan atau bisa kita tuliskan epsilon adalah Y dibagi C, di mana C adalah yang ini ke sini gitu ya. Dikalikan dengan epsilon maksimum. Nah, ini dia kita dapatkan persamaan epsilonnya. Lalu, jika kita gambarkan pada yang tadi, Y per C dikali epsilon maksimum adalah garis yang ini. Ya. Nah, dari regangan normal ini, seperti yang sudah disampaikan di video pertama, bahwa dari kita kemarin lihatnya sebelumnya tegangan normal, regangan normal. Nah, regangan normal akibat lentur ini bisa kita hitung besarnya tegangan normal akibat momen lentur tersebut. Inilah formulasi yang akan kita coba turunkan sehingga diperoleh nantinya kita bisa mudah untuk menghitung tegangan lenturnya gitu atau tegangan normal akibat lentur. Persamaan dengan menghubungkan distribusi tegangan stres dalam balok lurus dengan momen lentur yang bekerja pada penampangnya. Nah, ini kita tinjau kembali ya, ini momen lenturnya. Ini adalah garis elastisnya, ini penampangnya B, tingginya H gitu ya. Hipotesisnya adalah, jadi rumusan ini bisa digunakan dengan kondisi di mana penampang balok lurus tetap datar ketika balok berubah bentuk akibat lentur. Jadi di sini dia tetap datar, gitu ya. Hal ini menyebabkan tegangan tarik pada satu bagian penampang dan tegangan tekan pada bagian lainnya. Nah, jadi apa maksudnya? Nanti akan kita lihat di antara dua bagian ini, yaitu antara bagian tarik dan tekan tadi, itu ada bagian yang tidak tarik dan juga tidak tekan yang dinamakan sebagai daerah netral. Inilah tadi sumber dari kata-kata garis netral yang tak lain tak bukan adalah sumbu netral yang memiliki tegangannya 0 di situ. Karena deformasi, regangan longitudinal bervariasi secara linear dari 0 pada sumbu netral hingga maksimum pada serat luar balok. Dengan kondisi material homogen dan elastis linear, maka tegangan juga bervariasi secara linear di atas penampang. Nah, lalu ini seperti yang tadi sebelumnya, karena tidak ada gaya normal yang dihasilkan pada penampang, maka sumbu netral harus melalui pusat massa atau sentroid dari luas penampang. Atau ada juga yang mengatakan garis berat. Jadi, di kondisi akibat lentur murni, tidak ada gaya aksial, atau tidak ada gaya dalam normal gitu ya, maka sumbu netral tadi akan berhimpit dengan pusat massanya atau garis beratnya. Itu dia tadi kenapa waktu penurunan luas saya nyebutnya garis berat ya. Nah,
Formulasi lentur didasarkan pada persyaratan bahwa momen internal pada penampang sama dengan momen yang dihasilkan oleh distribusi tegangan normal terhadap sumbu netralnya. Nah, seperti inilah yang nanti akan teman-teman gunakan hipotesisnya dalam menurunkan persamaan tegangan normal akibat momen lentur. Mari kita lanjutkan dari hipotesis tadi. Akibat beban yang terjadi, sumbu longitudinal balok akan berubah bentuk menjadi lengkung, gitu ya. Akibat momen yang terjadi, ada bagian penampang yang mengalami tekan dan ada yang mengalami tarik. Nah, ini dimunculkan kembali yang berada di slide awal-awal tadi, gitu ya. Penampang dalam bentuk 3 dimensi. Ini adalah B-nya, ini adalah H-nya, dan ini adalah momennya. Tadi dikatakan momennya itu, ini teman-teman perhatiin ya, ini momennya di sini. Jadi ini sumbu X gitu ya, dia di sini. Oke, jadi ini sumbu X sama dia di sini. Oke, nah Z-nya di sini, Y-nya di sini. Momennya, kalau teman-teman perhatikan, momen yang bekerja atau momen yang selama ini kita hitung di mekanika statika atau statika, dia adalah momen yang memutar sumbu Z. Oke, jadi momennya memutar sumbu Z. Jadi kalau ini sumbu Z ke arah sini, momennya tuh memutar sumbu Z. Sementara Y-nya ke atas, X-nya ke sini. Gitu ya. Nah, kalau digambarkan, teman-teman perhatikan deh. Ini ya, sisi bawahnya kan keluar nih. Sisi atasnya kan menuju. Nah, inilah yang akan menjadi tinjauan kita bahwa bagian bawahnya keluar, bagian atasnya menuju ke penampangnya, ke area penampangnya, keluasan penampangnya. Ini yang nantinya kita kenal menjadi bagian yang tertarik, yang ke arah luar, dan ini yang menjadi tertekan. Artinya yang menuju ke penampangnya. Jadi logikanya momennya seperti ini, gitu ya, di atas tertekan, di bawah ketarik, gitu. Tadi digambarkannya di garis berat yang tengahnya itu ya, di sumbu Y-nya ya. Sebenarnya dia terjadi di mana? Dia terjadi tegangan ini gitu ya, momen yang bekerja ini memunculkan tegangan di area permukaan B kali H ini. Nah, oleh karena itu di sini saya gambarkan di sisi terluarnya lebih tua warnanya, di sisi terdalamnya lebih muda warna tegangannya. Dan ini areanya, jadi maksudnya diberikan arsiran bahwa disitulah terjadi ada bagian yang tertarik di bawah sumbu Z, gitu ya, ini tarik, dan ada bagian yang tertekan di atas sumbu Z-nya. Jadi untuk mempermudah, ini yang tekan diberikan warna merah muda, sisi kotak atas, nih teman-teman lihat ya, kotak atas, sementara yang tertarik diberikan sisi berwarna biru. Jadi ada bagian yang tertekan dan tertarik yang besarnya tadi sudah kita hitung, sudah saya sampaikan bahwa dia adalah fungsi dari Y-nya. Y itu adalah dari sini ke atas atau sini ke bawah, gitu ya, dari garis beratnya. Nah, seperti itu. Itu dia makanya ada panahnya makin ke bawah makin panjang, mengikuti fungsi yang tadi, dan bekerjanya adalah di area ini. Ya, ini tarik, ini tekan, seperti itu. Nah, dari tarik dan tekan ini adalah tegangan normal akibat lenturnya. Kalau kita gambarkan regangannya, tadi yang 2 dimensi regangannya, digambarkan ulang tadi ya, udah di gambar ini sudah ditunjukkan, seperti ini, di mana atasnya regangan maksimum. Bagaimana regangannya di kondisi 3 dimensi? Kita ambil penampang yang sama, arah X, arah Y, arah Z-nya seperti tersebut. Maka kalau kita tinjau di garis berat yang tengahnya dulu, di sini akan keluar seperti ketarik, di atas akan ketekan. Jadi kedorong ke dalam, seperti ini gitu. Maka 3 dimensinya seperti ini. Oleh karena itu, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini jadi seperti ini nih. Kalau di sana dibuat,
dia akan jadi, jika kita pandang dari arah memanjangnya, dari arah sini nih, mata kita berada di sini gitu ya, dia jadi trapesium yang tadi digambarkan di balok yang 2 dimensi. Nah, inilah bentuk tegangan normal dan regangan normal dari yang kita sudah pelajari dari awal tadi. Nah, bagaimana gambar 2 dimensinya? Untuk regangan seperti ini, untuk tegangan seperti ini gitu ya. Jangan lupa yang merah ini tinjauan berada di sejauh Y dari garis beratnya. Nah, ini jadi garis beratnya melewati pusat massa atau centroid. Nah, dengan menggunakan aplikasi hukum Hooke, sigma adalah modulus elastisitas kali regangannya, maka kita peroleh seperti ini, sehingga sigmanya kita dapatkan seperti ini. Distribusi tegangan stres di area penampang. Inilah dari yang regangan distribusinya mengikuti formulasi ini, yang tegangan distribusinya mengikuti formulasi yang ini. Oke, di lokasi garis netral atau di garis netral tadi sudah dikatakan ada yang tekan, ada yang tarik. Sorry, yang atas tekan, yang bawah tarik, tapi ada yang tegangannya 0. Itu yang netral tadi ya. Ini dia yang hijau. Kebetulan di kondisi ini berhimpit dengan garis beratnya. Oke, jangan dipusingin dulu, diterima dulu seperti itu. Kita gunakan persamaan sigma fx sama dengan 0, gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Integral A df sama dengan 0, maka kita peroleh f df itu kan sigma kalikan dengan dA atau tegangan dikalikan dengan area. Oke, kita paham ya. Nah, tegangannya itu sendiri tadi kita pakai Y per C kali sigma max dA, tanda minusnya jangan lupa. Lalu kita keluarkan tinggal bagian dA-nya. Nah, dA-nya ini di mana di sini tidak sama dengan 0, sehingga kemungkinan yang 0 adalah yang ini. YdA sama dengan 0. Jadi, ini yang dikatakan sebagai first moment of the members, cross-sectional area about the neutral axis must be 0. This condition can only be satisfied if the neutral axis is also the horizontal centroidal axis for the cross-section. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa garis netralnya berhimpit dengan garis beratnya. Therefore, once the centroid for the member's cross-sectional area is determined, the location of neutral axis is known. Nah, di kasus lentur murni, sekali lagi saya katakan, pusat massa atau centroid dan yang ada garis beratnya yang warna hijau ini, kebetulan di sini warna hijau gitu ya, dia berhimpit atau tepat sama di garis netralnya. Ya, jadi sudah bisa bedakan antara garis netral, yaitu yang tegangannya 0, tidak bersifat tarik, tidak tertekan, tidak tertarik gitu ya. Sementara garis berat yang melewati centroid dari penampang yang teman-teman sudah hitung ketika menghitung tentang properti penampang. Oke? Nah, mari kita lanjutkan. Momennya tadi saya sudah katakan momennya memutar sumbu Z sehingga MZ gitu ya. Jadi Y kalikan dengan DF. DF ya sigma dA sama dengan M. Dari situ tadi kita masukkan Y per C sigma max sama dengan M. Sehingga kita peroleh M adalah seperti ini. Nah, ada lagi nih Y kuadrat dA. Jadi sigma max sama dengan M kali C dibagi I. Di mana kita ketahui I atau inersia adalah integral dari Y kuadrat dA. Nah, sigma menjadi bisa dituliskan MY kali I, ingat tadi max. Max itu kalau Y-nya sama dengan C. Nih, C apa sih? Ini. Y itu apa sih? Jarak sembarang dari garis netral atau garis berat. Oke, pelan-pelan ya, jangan bingung.
Nah, dari sini, jadi kita peroleh M adalah gaya dalam momen, Y adalah jarak dari titik yang ditinjau ke sentroid atau garis berat atau garis netral, yang kebetulan sini sama, dan I adalah momen inersia atau yang disebut juga sebagai second moment of area. Berikut adalah referensinya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa mengetahui dan mendapatkan rumusan dari tegangan lentur gitu ya, yang sudah kita dapatkan penurunan rumusnya seperti tadi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.